Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Erpi Rahman, SE, MAK, CAP, CIAS, CICP, selaku dosen pengampu mata kuliah, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Mia Amelia Putri sebagai moderator sekaligus presentator pertama dari kelompok 1. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Tanggung Jawab Profesional Akuntan. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kami, yaitu yang pertama ada Aulia Yusra Sabira, yang kedua ada Dimas Ardiansyah, yang ketiga ada Dinda Awalyani, yang keempat ada Mia Amelia Putri, yang kelima ada Salsabilah Hairul Kisa, dan yang terakhir Silpi Ramadhani. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Dalam praktiknya, seorang akuntan memiliki tanggung jawab profesional yang sangat penting, terutama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap laporan keuangan. Namun, dalam pelaksanaannya, akuntan sering menghadapi berbagai tantangan, seperti tekanan dari manajemen, konflik kepentingan, maupun situasi yang dapat mengganggu independensi. Oleh karena itu, seorang akuntan harus selalu menjunjung tinggi etika profesi, menjaga objektivitas, serta tetap independen dalam menjalankan tugasnya. Baik, untuk yang selanjutnya, Pengertian tanggung jawab profesional akuntan. Tanggung jawab profesional akuntan adalah kewajiban moral dan etis seorang akuntan untuk menjaga integritas, objektivitas, kompetensi, dan kerahasiaan dalam menjalankan pekerjaannya, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia atau disingkat IAI, tanggung jawab profesional tidak hanya terbatas pada hubungan dengan klien, tetapi juga mencakup tanggung jawab yang lebih luas kepada masyarakat publik atau interest. Bentuk-bentuk tanggung jawab akuntan dalam kegiatan audit diantaranya adalah tanggung jawab terhadap laporan keuangan, tanggung jawab terhadap proses audit, perencanaan audit, pelaksanaan audit, dokumentasi audit, tanggung jawab terhadap pihak berkepentingan seperti manajemen, investor, kreditur, regulator, dan pemerintah, juga masyarakat. Tanggung jawab dan dalam menghadapi kecurangan atau fraud, tanggung jawab sosial dan moral. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk tanggung jawab akuntan dalam kegiatan audit. Yang pertama, tanggung jawab terhadap laporan keuangan. Jadi, auditor memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan, tapi tidak menjamin sepenuhnya bebas dari kesalahan. Opini ini berdasarkan bukti audit yang cukup dan sesuai standar akuntan. Yang kedua, tanggung jawab terhadap proses audit. Auditor harus melakukan perencanaan, pelaksanaan sesuai prosedur, dan juga mendokumentasikan seluruh proses audit dengan baik. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap pihak berkepentingan. Auditor bertanggung jawab kepada manajemen, investor, pemerintah, dan masyarakat untuk memastikan laporan keuangan dapat dipercaya. Yang keempat, tanggung jawab dalam menghadapi kecurangan. Auditor harus menilai risiko fraud, melakukan pemeriksaan tambahan jika ada indikasi, dan melaporkan temuan tersebut. Dan yang terakhir, tanggung jawab sosial dan moral. Auditor berperan menjaga transparansi dan akuntabilitas serta menjaga kepercayaan publik. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah teman saya sampaikan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan dan ancaman dalam penerapan tanggung jawab profesional akuntan. Yang pertama ada tekanan dari manajemen atau klien yang sering menginginkan laporan keuangan terlihat lebih baik demi kepentingan tertentu. Nah, tekanan ini dapat mengancam integritas dan objektivitas akuntan jika tidak mampu menolak permintaan yang bertentangan dengan kode etik. Yang kedua ada keterbatasan kompetensi dan pendidikan berkelanjutan.
Standar akuntansi dan regulasi harus terus berkembang, sehingga akuntan dituntut untuk selalu memperbarui pengetahuan dan keterampilannya. Jika tidak, laporan keuangan yang disusun bisa salah saji atau tidak sesuai dengan aturan terbarunya. Yang ketiga ada kecurangan atau fraud yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan. Akuntan harus mampu mendeteksi dan melaporkan indikasi manipulasi data karena kelalaian dalam hal ini dapat merusak reputasi profesi. Yang keempat ada perkembangan teknologi dan digitalisasi. Akuntan harus beradaptasi dengan sistem digital, big data, dan blockchain agar tidak tertinggal. Namun, ancaman yang muncul adalah risiko kebocoran data atau kesalahan analisis akibat kurangnya pemahaman teknologi. Materi yang telah secara saya sampaikan sebelumnya, dan ancaman di sini saya akan menegaskan bahwa penerapan tanggung jawab dalam penerapan tanggung jawab profesional terhadap integritas. Yang pertama ada tekanan dari manajemen atau klien dan etika agar laporan keuangan terlihat lebih baik demi kepentingan tertentu dan transparansi keuangan. Tekanan ini dapat mengancam integritas dan objektivitas akuntan jika tidak mampu menolak permintaan yang bertentangan dengan kode etik. Yang kedua ada keterbatasan kompetensi dan pendidikan berkelanjutan. Standar akuntansi dan regulasi harus terus berkembang, sehingga akuntan dituntut untuk selalu memperbarui pengetahuan dan keterampilannya. Jika tidak, laporan keuangan yang disusun bisa salah saji atau tidak sesuai dengan aturan terbarunya. Yang ketiga ada kecurangan atau fraud yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan. Akuntan harus mampu mendeteksi dan melaporkan indikasi manipulasi data karena kelalaian dalam hal ini dapat merusak reputasi profesi. Yang keempat ada perkembangan teknologi dan digitalisasi. Akuntan harus beradaptasi dengan sistem digital, big data, dan blockchain agar tidak tertinggal. Namun, ancaman yang muncul adalah risiko kebocoran data atau kesalahan analisis akibat kurangnya pemahaman teknologi. Nah, secara keseluruhan, tantangan dan ancaman ini menegaskan bahwa penerapan tanggung jawab profesional akuntan membutuhkan komitmen kuat terhadap integritas, independensi, kompetensi, dan etika agar profesi tetap dipercaya sebagai penjaga akuntabilitas dan transparansi keuangan. Baik, saya Dinda Awalyani akan menyampaikan mengenai bagian D tentang dampak pelanggaran tanggung jawab profesional akuntan, di mana di sini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu bagi perusahaan, bagi investor dan kreditur, bagi akuntan, dan bagi masyarakat serta ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa bagi perusahaan, jika akuntan tidak memiliki kejujuran atau lalai dalam melakukan laporan, maka akibatnya manajemen bisa mengambil keputusan yang salah dan reputasi perusahaan menurun. Sedangkan bagi investor, jika mereka lalai mengandalkan laporan keuangan atau jika data tersebut salah, bisa terjadi kerugian finansial atau salah satu investasi atau pemberian kredit akan mengalami penurunan kepercayaan. Serta selanjutnya bagi akuntan bisa terkena sanksi profesi atau hukum, di mana bahkan izin praktiknya dicabut, selain itu reputasi hancur dan kepercayaan hilang. Selanjutnya yaitu bagi masyarakat dan ekonomi. Pelanggaran ini dapat menghancurkan kepercayaan publik terhadap profesional akuntan sehingga bisa mengganggu stabilitas ekonomi. Maka dapat disimpulkan bahwa pelanggaran ini tidak hanya merugikan satu pihak, tapi berdampak dengan secara keseluruhan sehingga akuntan secara harus menjaga etika dan profesionalisme. Selanjutnya, merupakan kesimpulan dari hasil materi presentasi bahwasannya tanggung jawab profesional akuntan merupakan aspek yang sangat fundamental dalam menjaga kualitas dan keandalan informasi keuangan yang digunakan oleh pihak lain. Akuntan tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis, tetapi juga mampu menjunjung tinggi prinsip etika profesional seperti integritas, objektivitas, kompetisi, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Dalam kegiatan audit, akuntan memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk memberikan
opini yang independen dan objektif berdasarkan bukti yang cukup relevan. Namun, dalam praktiknya terdapat berbagai tantangan dan ancaman seperti konflik kepentingan, tekanan dari pihak tertentu, serta ancaman independensi yang dapat mempengaruhi kualitas pekerjaan akuntan. Pelanggaran terhadap tanggung jawab profesional dapat menimbulkan dampak serius baik secara hukum, ekonomi maupun reputasi, serta dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap profesi akuntan. Oleh karena itu, penting bagi seorang akuntan untuk selalu memenuhi standar profesional dan kode etik yang berlaku agar dapat menjaga kredibilitas dan kepercayaan di masyarakat. Baik, terima kasih kepada seluruh presentator dari kelompok 1 atas penyampaian materi yang telah disampaikan. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dari semuanya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kekurangan. Akhir kata, kami tutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.